Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Hidinata dari Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di video kali ini, Dam, dan video kali ini saya akan akan mengerjakan sebuah lab ya. Dan kali ini yaitu kita akan membuat sebuah website static website untuk sebuah konsumen kita, yaitu adalah sebuah cafe, yang pemilik cafe seperti itu. Nah, jadi, aduh, pulang ah. Nah, pada kali ini kita langsung saja ya pada langkah pertama atau tugas pertama. Di sini kita sudah apa nih? Nah, di langkah pertama ini kita diminta untuk mengekstrak file that you need for this lab. Nah, kita karena saya sudah pernah download ya, kita download lagi aja nih. Assalamualaikum. Oke. Kita ekstrak. Setelah itu kita download, udah kita ekstrak ya. Setelah itu kita upload content to your bucket. Kita akan membuat sebuah S3 bucket dulu ya untuk host static website kita ini. Nah, jadi di sini kita cari S3 aja, S3 bucket. Setelah itu kita di sini akan membuat sebuah create bucket ya. Kita buat source bucket gitu ya. Kita kasih ID gitu ya. Nah, di bagian ini kita clear semua public access ini ya. Kita clear semua. Setelah itu kita Oke, lanjut ya teman-teman, kita cek ya. Kita enable ACL-nya dan juga kita sudah clear atau kita sudah uncheck ya, uncheck all public access-nya di bagian ini ya. Kita sudah uncheck karena awalnya semua akses itu diblok seperti itu. Setelah itu kita clear itu aja. Oke. Ada di tab. Oke. Setelah kita berhasil membuat bucket ya, kita akan upload content to your bucket S3 bucket. Nah, jadi di bagian ini kita sebelumnya kita akan pastikan dulu bucket kita ini sudah static ya. Oke, di properties kita scroll ke bawah. Nah, ini kan masih disable nih S3 static website hostingnya ya. Kita enable. Lalu di bagian ini kita buat index.html, error.html. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini kita akan upload konten ya pada S3 bucket yang kita punya. Kontennya apa? Kontennya yang tadi yang diberikan di file tadi, yaitu beberapa file code berupa HTML dan juga CSS. Nah, itu bisa kita bagian ini kita upload. Panas banget lagi. Oke, setelah itu kita akan menjawab. Sebelum itu kita gini. Kita upload
off. Oke. Kita habis itu sudah aktif ya. Tapi ini hanya HTML saja, seperti itu. Bagian ini mungkin bisa kita lanjut aja. Kita masuk ke create a bucket policy. Jadi kita akan membuat suatu kebijakan agar website static ini bisa diakses ya oleh publik seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke properties di ini kan masih belum bisa diakses ya, informasi forbidden ya. Nah, bisa kita bagian permission ini di bagian policy. Coba kita sebelumnya kita submit dulu deh, biar kita pastiin apakah sudah sesuai. Kita tunggu sampai dulu ya, biar kita pastikan apakah kita sudah clear di tax sebelumnya sebelum lanjut ke gitu. Oke, tax kedua kita udah clear ya. Nah, kita sebelum menjawab pertanyaannya, kita jawab pertanyaannya dulu. Kita jawab pertanyaannya dulu karena kita tadi sudah melihat ya pada tax ketiga itu terdapat ketiga Tax ketiga ini terdapat satu pertanyaan. When viewing the website after tax 3, do you see the page in the browser? Nah, karena memang masih forbidden atau belum ada akses untuk public ya, kita bisa no seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke tax 5 ya. Tax 4 kita masuk. Nah, kita bisa membuat bucket policy di generator policy generator. Jadi ada tools ya untuk melakukan otomatis membuat suatu JSON. Nah, ini kita kasih bintang aja. Lalu kita buat get object, cari get object. Nah, get object di sini. Lalu di ARN ini kita copy yang bagian ini ya. Jangan lupa kita tambahkan ini. Ada di statement, lalu kita copy. Nah, di sini terlihat bahwasanya versinya sudah berapa ya, dan juga actionnya apa, seperti itu. Oke, setelah berhasil ya, kita successful edit bucket policy, kita bisa masuk ke soalan lagi. Nah, kita bisa pastikan nih apakah sudah bisa diakses websitenya. Kita refresh. Nah, sudah bisa ya diakses. Ini seperti ini websitenya. HTML, CSS, dan image sudah terload secara sempurna ya, seperti itu. Nah, lanjut kita submit deh. Kita submit dulu ya, biar melihat apakah sudah clear atau belum.
Nah, di langkah selanjutnya ini, sekali kita menunggu, kita akan membuat suatu perlindungan data website ya. Jadi contohnya kita ingin membuat beberapa version gitu. Nah, tapi kita tidak ingin version sebelumnya langsung hilang atau gimana gitu. Nah, kita bisa memprotek website tersebut ya. Jika kala kita terdapat kesalahan di versi baru, kita bisa melakukan loop ke versi sebelumnya seperti itu. Oke, task 4 sudah clear. Di sini kita bisa enabling version on the S3 bucket. Oke. Version kita masuk ke properties. Version ini kita enable. Nah, selain melakukan versioning, kita juga bisa melakukan multi-factor authentication ya. Tapi kita skip aja. Kita save. Nah, setelah selesai, kita bisa melakukan percobaan untuk membuat sebuah version baru. Kita di market ini kita ubah deh ya, jadi ini orange ya. Dan orange ini udah bener ya. Bikin video di ubah menjadi ini ya, Gainsboro apa kemarin ini. Selanjutnya di bagian ini kita buat conflict ini. Lalu ini juga Gainsboro. Kita save. Setelah itu kita upload ya file tersebut. Nah, ada saya save ini. Lalu kita upload di sini. Kita add file. Di bagian ini static ini kita masuk index. Kita seperti itu. Kita close. Nah, di bagian ini kita bisa show version. Nah, terdapat dua version index.html ya. Yang pertama yang sebelumnya, yang awal tadi, lalu yang ini perubahan tadi ya. Kita merubah beberapa perubahan. Nah, selanjutnya kita reload ya website, kita pastikan sudah melakukan perubahan. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya backgroundnya ya. Seperti itu. Nah, kita juga sudah melihat show version ya. Jadi terdapat dua version sekarang. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, what is another way to ensure maximum protection and karena kita tadi sudah melihat ya, kita bisa menjawab dengan multi-factor authentication seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Tunggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke task 6 ya. Nah, task 6 ini kita akan melakukan optimasi cost of Amazon S3 object storage. Jadi kita bakal mengoptimasikan cost dari penggunaan S3 object storage ini ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan menggunakan yang namanya lifecycle policy. Jadi terdapat suatu otomasi seperti itulah. Nah, jadi di bagian ini kita masuk ke manajemen. Kita
kita create life cycle rules. Lalu di sini pertama kita akan diminta untuk membuat life cycle yang melakukan mock precision previous version ya dalam tenggat 30 hari. Setelahnya kita buat kita apply kita transition ya. Jadi ada transisi dari bagian ini lalu this ya. Kamu lu dibilang Nah, coba. semua itu bawah. Checklist. Nah, kita create. Oke, setelah berhasil kita buat lagi untuk yang kita menghapus versi sebelumnya dalam waktu 1 tahun seperti itu. Kita create lagi. Seperti itu ya. Lalu bagian ini kita apply, kita permanen di delete. Lalu di bagian ini kita bisa 365. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa mencoba untuk submit dulu. Kita pastikan dulu ya apakah sudah benar langkah kita. Oke, selesai ya. Jadi sudah clear, kita masuk ke yang terakhir. Oke, selanjutnya di sini kita masuk untuk langkah terakhir atau tahap 7 ya. Jadi kita akan mengizinkan cross region replication. Artinya kita membuat replication walaupun berbeda region seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian ini kita load. Create. Destination. Kita namanya apa ya? Destination ini
destination aja. Paket aja deh ya. Nah, bisa. Selanjutnya, ya, kita pastikan kita izinkan dulu. Kita kerjakan bucket ini. Sini habis itu kita akan pada bagian yang ini yang time search ya. Search di bagian manajemen, lalu di bagian replication ini kita buka yaitu entire, kita buat replication apply, lalu di destination ini kita pilih yang destination tadi. Lanjut, kita bagian ini ya. Nah, role ini karena memang sudah ditentukan, yaitu adalah cafe role ya. Menggunakan cafe role. Lalu udah. Oke. If you counter warning the basic. Kita ignore. Setelah itu sudah selesai, kita bisa masuk ke bagian bucket lagi. Bucket ini kita di search ya. Kita akan melanjutkan di si object. Oke. Do you see the object from the search bucket in the list? No ya. Jawabannya no. Nah, oke, lanjut aja dulu. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya. Itu kita akan membuat suatu perubahan kecil ya pada index.html dan juga mengupload lagi sebagai versi yang baru seperti itu. Jadi kita bisa mengedit dulu di Notepad. Di bagian ini kita bisa ganti orange. Kita save, kita upload lagi. Add file karena kita sudah berubahnya, jadi clear ya, aman. Kita upload. Nah, di bagian ini ya kita bisa melihat show versionnya. Show version ini sekarang ada 3 version index.html. Nah, pastikan ya kita bisa refresh ini. Set jadi warna orange seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya sudah kita cek ya, sudah kita konfirmasi. Kita akan menghapus kembali di bagian yang versi yang terakhir kita buat seperti itu. Kita ketik permanently deleted. Oke, setelah itu kita jawab pertanyaan. What's the version that you just deleted from your search? Coba kita lihat ya. Kita pastikan di bucket di destination kita show version. Nah, ini tidak terdelete ya.
tidak terdelete apa yang sudah kita hapus di source bucket seperti itu. Nah, bisa kita jawab no. Oke, kita bisa coba sakit ya. Oke, sudah clear ya? Berarti kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dari lab kali ini. Oke, mulai dari kita membuat sebuah bucket, selanjutnya kita mengupload source code ya, dan juga kita melakukan versioning, lalu kita terakhir tadi melakukan replication. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.